Ya, pemirsa, kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat telah mendorong banyak negara untuk melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Dan sebagai negara yang terdampak tarif impor, Indonesia juga memacu diversifikasi demi menjaga kinerja ekspor nasional. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan kenaikan tarif impor bagi banyak negara yang memiliki defisit perdagangan dengan negeri paman Sam telah meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi banyak negara termasuk Indonesia. Dan salah satu strategi yang diterapkan adalah melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor. Diversifikasi ekspor dan penguatan pasar dalam negeri saat ini menjadi game changer bagi pemerintah maupun pelaku usaha guna menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia seperti pertambangan batu bara dan mineral, kemudian kelapa sawit serta besi dan baja. Indonesia Iron and Steel Industry Association seperti dikutip media mengatakan, porsi ekspor produk baja ke pasar Amerika relatif kecil, sekitar 76.000 ton atau 0,7% dari total ekspor per kuartal 1 2025. Meski demikian, IISIA mewaspadai potensi membanjirnya produk besi dan baja dari negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif. Sementara itu, industri pertambangan khususnya batubara juga terus mewaspadai dan mengantisipasi kebijakan tarif resiprokal yang dikhawatirkan berpotensi memicu perubahan dalam strategi energi global dan permintaan batubara dari negara-negara importir utama. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, diversifikasi game changer kinerja ekspor Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warga Negara, Executive Director Indonesia Iron and Steel Industry Association. Kemudian juga ada Mas Fatul Nugroho, beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPEBINDO. Ya, halo Pak Hari, Pak Fatul, apa kabar? Baik, Ya, kabar baik. Sehat semua, Mas Pras. Terima kasih juga Mas atas Hari. waktunya juga Mas Fatul, Mas kemudian Pras, Pak Hari ya. sehat semua ya. Ya, Baik. menarik kalau kita cermati dengan informasi tadi yang sudah disampaikan begitu. Diversifikasi ini hampir semua negara ya saat ini melakukan seiring dengan semakin meningkatnya tensi perang tarif begitu yang diinisiasi adanya tarif resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya ingin ke industri Iron and Steel dulu nih Pak Hari. Seperti apa sih kondisinya saat ini hingga semester 2 tahun 2025? Apakah memang terdampakkah dengan adanya kebijakan dari tarif resiprokal Amerika Serikat, kemudian perang tarif juga banyak negara saat ini begitu Pak? Baik, Mas Pras, terima kasih kesempatannya. Salam hormat, Mas Fatul, ketemu lagi. Siap, Pak Hari, Ya. Warga Negara, senior saya. Jadi gini, Mas Pras, kalau dari industri kami besi baja, kami melihat bahwa di semester kedua 2025 ini masih cukup penuh dengan tantangan ya. Tidak hanya terhadap kebijakan Trump sebenarnya ya. Jadi sebelum ada kebijakan Trump juga memang banyak sekali anggota kami itu ya yang memang running dalam under kapasitas. Jadi di level 30 sampai maksimum 60% aja utilities yang mereka mampu jalankan sekarang. Nah, tapi memang selalu di dalam setiap keadaan pasti ada hikmah dan ada momentum dan ada kesempatannya seperti itu. Nah, kalau dilihat juga dengan kebijakan global yang ada, perang tarif yang dilakukan oleh Pak Trump ya kepada semua negara atau hampir semua negara di dunia, ini tentu akan ada imbasnya juga ya. Tapi memang kalau dilihat di industri kami, besi baja itu ekspor ya. Kalau ke Amerika, memang Amerika itu peringkat ke-11. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sekitar 76-77 ribu ton saja. Nah, tapi memang negara yang perlu kita waspadai juga adalah negara-negara lain seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang, dan Taiwan yang memang mereka itu mendominasi ekspor besi baja mereka ke US. Ya. Nah, tentunya mereka akan mencari juga alternatif pasar yang dimana Indonesia pasti salah satunya. Jadi ini yang cukup challenging. Jadi kita juga
banyak melakukan audiensi dengan stakeholder, ya, kemudian menyampaikan kondisi, ya, dan juga bahkan di beberapa klaster, kami punya 9 klaster dari hulu sampai ke hilir, itu sudah ada yang minta moratorium di industrinya. Jadi ini cukup challenging dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya hasil-hasil kita beraudiensi dengan stakeholder. Nah, kalau dari sisi ekspor kita, ya memang ekspor besi baja itu ada di sekitar 5,4 juta metrik ton total, ya. Oke. Dan didominasi ekspor dari Indonesia itu paling banyak ke Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Nah, hanya saja sekarang kami mensinyalir ada beberapa market baru, ya, seperti Middle East dan Afrika yang menjadi market-market baru atau bukan lagi market tradisional dari para anggota kita. Seperti itu sedikit, Mas Pras, gambarannya. Ini menarik begitu update yang sudah disampaikan Pak Hari. Nah, Mas Fatul, dari industri pertambangan sendiri melihatnya bagaimana begitu? Apakah memang tekanan juga seperti yang dirasakan dari industri besi dan baja, bahkan sebelum adanya tarif resiprokal pun sudah mengalami tekanan, kemudian ditambah lagi dengan adanya perang tarif yang terjadi di global saat ini begitu? Ya, terima kasih Mas Pras, yang saya hormati Pak Hari Warga Negara. Memang seperti juga industri baja yang tadi disampaikan, industri pertambangan khususnya batu bara memang menghadapi juga tantangan di tahun 2025 ini. Oke. Yang saya istilahkan dengan adanya global market dynamics atau dinamika pasar global yang sangat mempengaruhi pasar komoditas mineral dan batu bara, khususnya batu bara. Nah, pada tahun 2025 ini memang terjadi penurunan dibandingkan dengan produksi dan juga kinerja ekspor dibandingkan 2024. Nah, namun sesungguhnya kalau berkaca kepada RKAB yang masuk kepada Kementerian SDM yang sudah disetujui, yaitu rencana produksi nasional di tahun 2025 adalah sebesar 740 juta ton. Sementara produksi sampai dengan Juni atau semester pertama 2025 itu adalah sebesar 300 juta ton. Artinya ini masih on the track, ya, masih sesuai dengan target. Namun kalau kita berkaca secara year on year, semester 1 2024 ini memang sebesar 400 juta ton. Artinya ada penurunan dibandingkan dengan tahun lalu itu sebesar sekitar 25%. Namun saya istilahkan bahwa di tahun 2025 ini sebetulnya ya pasar komoditas batu bara ini memang sedang bergerak downtrend dari sejak Januari hingga Juni 2025. Namun kalau kita mengacu kepada harga batu bara kepada ICI, Indonesian Coal Index, ini mulai ada pelandaian dari Januari 2025 itu harga untuk katakanlah ICI 4 masih di sekitaran 50 sampai 60 dolar. Nah, maka di bulan Juni Juli ini sudah melandai di sekitaran 40 dolar. Artinya sudah tidak ada penurunan, bahkan untuk di minggu kemarin itu ada naik sedikit 0,15 sampai 0,24 dolar per tonnya. Artinya ini sudah mulai bergerak sideways dan mudah-mudahan ini sudah pada titik supportnya untuk kembali rebound di harga komoditas batu bara. Demikian. Baik Mas Fatul dan juga Pak Hari, bahwa memang diversifikasi apakah benar-benar nantinya menjadi solusi yang solutif ataupun game changer juga untuk industri di tanah air. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.